Halo, selamat datang kembali di Ruang Ngobrol. Masih Halo, sama saya Daris dan Mas Wido dari One Piece Fans Club Indonesia. Indonesia. Kali ini kita review chapter berapa Mas Wido? 1082. 1082. Nah, sesuai rilis resminya. Iya, soalnya kan rilis resminya baru minggu ini ya, hari Senin. Soalnya kan habis apa sih istilahnya Mas? Golden Week. Iya, Golden Week. Jadi seharusnya itu memang Shonen Jump-nya libur semua. hari ini rilisnya. Seharusnya bukan kemarin. Kemarin tuh yang rilis berbahaya ya. Ilegal. Nah, seperti terlihat di thumbnail dan di tampilan gambar sekarang, fokus chapter ini ada cuman di dua tempat sih, cuman di dua karakter, Bagi dan Sabu. Nah, awalnya sama Revolutionary Army ya. Oke, langsung aja kita bahas kenapa Bagi adalah captionnya ini ya, Bagi. Kenapa Bagi adalah Raja Bajak Laut masa depan. Tapi awalnya ini dulu Mas. Iya. Sempat dibahas sekilas ya, walaupun ini tetap fokusnya masih Cross Guild ya. Nah, ini kita juga dikasih lihat kalau T-Bone jadi korban. Ancamannya T-Bone ini jadi tumbal untuk membaca dan untuk apa ya, dunia One Piece, untuk menekankan bahwa ancamannya Cross Guild itu nggak main-main. Soalnya yang sekelas T-Bone yang disukai oleh masyarakat aja jadi korbannya masyarakat gitu. Iya, makanya danger point-nya Cross Guild tuh beneran kerasa kan loh buat pembaca dan buat dunia One Piece. Bukan cuma sekedar dibilangin kita akan menganu gini, tapi baru beneran kerasa. Kerasanya dari sisi orang yang kita lindungi malah. Kalau sebelum ini kan kita cuman dikasih bajak laut ngincer angkatan laut di Kurohige kan. Terus mau diklaim bounty-nya ke Cross Guild. Cuman ini dari sisi masyarakat juga jadi ikutan ngeklaim bounty. Ya walaupun diceritain juga dia bakal jadi anak buahnya Bagi, cuman tetap aja sih ya. Tetap aja menyerangkan. Asalnya dari masyarakat. Nah makanya kalau dari kata-kata obrolannya Sengoku sama Suru di sini, ada kemungkinan angkatan laut bakal bergerak. Ya, secara aktif untuk melawan Cross Guild ya. Iya, terutama Cross Guild dibandingkan sama grup Yonko yang lain, kayaknya yang paling harus ditangani menurut mereka saat ini adalah Cross Guild. Bagi terutama. Nah, tapi menariknya ini sih Mas, apa ya? Habis ini itu bakal ada insiden besar di Egghead. Jadi bakal makin chaotic kan? Iya, memang udah tidak main-main kalau bilang tahun ini tuh akan super chaos itu. Kayak Battle Royale. Tidak main-main, statementnya udah tahun kemarin gitu. 2023 akan chaos. Kan ini lawan ini. Bakal, ini lawan ini gitu. Mudah-mudahan ini nggak mati, sampai bilang gitu adanya. Padahal dia yang bikin. Kurang ajar ya. Terus, nah ini yang menarik Mas. Apakah ini berarti karakter yang random ini, masyarakat random ini lebih kuat dari T-Bone? Menurut Mas gimana nih? Enggak dong, maksudku ini kan kemungkinannya ada dua ya. Ini dua. Pertama, memang ya gimana, T-Bone itu kan orang yang sangat disukai masyarakat. Dia itu kan implying-nya sama Oda itu kan diceritakan sama Oda itu dia orang yang sangat punya rasa keadilan tinggi meskipun wajahnya menyeramkan ya. Nah makanya chance-nya adalah dia tuh nggak, ketika dia melindungi masyarakat dia tuh ditusuk dari belakang. Dia nggak sadar kalau dia nggak merasa dia akan diserang oleh orang yang dia lindungi. Makanya dia bisa kena begitu aja. Salah satunya kan kemudian kemungkinan lainnya kan dia berkorban ya. Berkorban diri untuk ya gimana, ini kan orang butuh duit di ceritanya itu. Itu masih in karakter sama sama T-Bone ya. Rasa keadilannya T-Bone itu. Cuman kayak ada cara lain lah. Kalau ini T-Bone menurutku ada cara lain yang bukan selain berkorban buat nyelamatin keluarga ini. Tapi emang jadi yang lebih masuk akal emang T-Bone-nya lengah,
Jadi makin kerasa lah tingkat bahayanya Crossgate kalau kayak gitu kan. Makanya kenapa T-Bone yang dijadiin tumbal, karena emang karakternya kayaknya didesain emang untuk ini sama Oda. Kasian sih. Iya. Ibaratnya karakter yang populer dan disukai oleh masyarakat aja jadi korban gitu loh. Apalagi yang model-modelan Yarisugi, dari G5. Kenapa kok yang jadi korban T-Bone, kenapa bukan taruhlah Django atau Full Body ya? Karena masyarakat sukanya sama T-Bone in story gitu ya. Jadi ya kasihan sih, tapi ya emang gitu. Ya emang perannya gitu sih. Jadi langsung bahas ke cerita ininya. Di inti chapter ini adalah Bagi. Dan ini diungkap di chapter ini tuh kayak ngungkap kalau apa ya, Bagi itu ternyata gak mau gabung sama Shanks tuh bukan karena rivalitas semata, tapi karena dia kecewa sama Shanks. Adegan ini tuh apa ya, perpanjangan adegan berapa chapter berapa deh ya? Lupa aku. Yang jelas dulu cuma dikasih lihat di flashback kalau waktu Shanks sama ketemu Shirohige kalau nggak salah. Perpanjangan. Ada flashback itu dikit banget, satu panel doang paling. Ini adegan lanjutannya. Adegan utuhnya, dan ini Shanks juga nggak tahu, makanya nggak muncul di situ. Soalnya kan yang dipikirkan Bagi kan. Shanks cuma denger kalau Bagi nggak mau gabung sama dia. Cuman dari sisi Bagi ada yang dia pikirkan bahwa Shanks bikin Bagi kecewa gitu. Shanks nggak mau dia menurut Bagi Shanks nggak mau melanjutkan wasiatnya Roger ya. Padahal ada alasan tertentu yang jelas, kayak kan waktu habis dari Raftel, si Shanks sempat ngobrol sama Roger dan Shanks-nya nangis kan. Nah ini Bagi kan nggak tahu. Jadi mungkin Shanks ini nyiapin siap-siap selama 20 tahun ke depan ini karena 20 tahun atau 10 tahun aku lupa. Karena apa namanya? Ya karena yang dikatakan Roger itu. Waktunya belum tepat. Nah ini yang Bagi nggak ngerti. Dan Shanks ya udah, karena kan ya udah kita sama bajak laut. Tidak menjelaskan. Karena buat Shanks Bagi itu bukan anak buah. Tapi Bagi itu rekan. Tapi kan Shanks mau ngajak, cuman Bagi nggak ngejelasin kenapa dia. Jadi kayak miskomunikasi sih. Bagi nggak cuman ngomong kalau dia kecewa dan dia masih dendam. Shanks nggak ngejelasin kenapa dia belum siap. Emang miskom aja nih dua anak muda ini. Emang di setting kayak gini, cuman kebayang lah seandainya Bagi beneran gabung sama Shanks walaupun selemah itu, jadi kayak mungkin bakal kayak Usopp-nya Akagami kali ya. Kayak Usopp-nya Akagami. Kayak nggak kuat-kuat banget, tapi masih punya cara buat ngalahin musuh gitu. Dan penting. Tapi menarik sih ini. Jadi kayak kita, aku ini chapter ini baca berulang-ulang, soalnya karakternya Bagi itu makin kayak, respect gitu sama karakternya Bagi. Bersinar banget ya. Dan sampai dia pengen jadi raja bajak laut gitu loh. Karena apa ya? Karena dia merasa Shanks sudah bergerak kan. Dan makanya dia bergerak. Karena dia tuh selama ini kan santai-santai aja. Karena dia merasa Shanks juga nggak peduli sama One Piece kok. Ya udah, aku akan jadi bajak laut aja, nyari harta. Lebih ke karena ini juga sih Mas, karena Bagi itu selama ini cuman pengen jadi bajak laut biasa. Dia yakin bahwa dia nggak setara sama Shanks dari dulu ya. Dari dulu dia ngerasa Shanks itu anak emas. Dia nggak bisa kayak Shanks, makanya dia jadi bajak laut biasa. Cuman di chapter ini dia, walaupun ini cuman karena keajaiban, aku bisa berdiri di panggung yang sama dengan Shanks. Jadi mumpung aku juga jadi Yonko, kenapa aku nggak bilang aja sekalian aku juga pengen jadi raja bajak laut kayak gitu. Iya, apa ya, istilahnya kompleksitas Bagi itu di sini menarik banget sih. Jadi emang Bagi itu ditulis untuk sampai titik ini. Dia itu kayak punya inferiority complex di hadapan Shanks. Makanya dia sebenarnya nggak terlalu ngincar tinggi-tinggi banget, karena dia yakin Shanks yang bakal jadi ini kan, bakal jadi raja bajak laut kan waktu itu. Dia yakin Shanks yang akan meneruskan wasiatnya Roger kan, will-nya Roger. Pas di sini dia ngerasa udah setara sama Shanks walaupun dengan keajaiban, jadi dia
bisalah ini kayaknya kayak gitu loh. Selain itu triggernya kan juga ucapan krokodil ya Bapak. Krokodil tuh tidak ingin aneh-aneh, dia tuh cuma pengen bikin status quo aja gitu. Nah, bagi bajak laut tuh nggak gitu. Kayak kesel gitu ya. Jadi bajak laut tuh nggak gitu. Bagi itu krunya Raja Bajak Laut ngedenger seorang krokodil sama Mihawk yang punya kekuatan raja, kekuatan yang setingkat Shanks gitu, nggak mau ngapa-ngapain tuh. Iya, cuman pengen ya, maksudnya kalau Mihawk kan cuman pengen santai-santai ya. Kalau krokodil emang punya agenda, tapi agendanya tuh bukan soal Raja Bajak Laut itu apa gitu loh. Soal negara kan, makanya kita tuh bajak laut, kita harus punya mimpi yang grand ya. Menarik kan. Iya. Tapi banyak yang jadi mikir kalau reaksi Mihawk sama krokodil tuh karena mereka takut, Mas. Enggak lah, ini lo liatin lo ada apa? Enggak ya. Ada apa itu loh? Kekesalan. Ada kekesalan ini lo di wajahnya. Krokodil. Jadi mereka itu lebih ke ini gue yang harus tarung. Iya, maksudnya sebelumnya itu kan krokodil bilang, ya kalau mau ngincer nggak masalah, tapi prepare-nya juga harus prepare-nya harus kekesalan utama mereka itu karena bukan dia yang kerja menurutku. Memang sebel kan mereka itu. Kalau mau melawan buahnya. Si Mihawk kan yang bilang kalau mau ngelawan Yonko yang lain, resource kita juga harus gede gitu. Petarung-petarung kita juga harus kuat gitu. Mihawk bilang gitu kan. Tapi Bagi pada titik nggak peduli kan. Soalnya menurut Bagi kita cuma butuh cepet-cepetan, nggak harus tarung. Nah, yang nggak diketahui oleh Shanks, oleh krokodil sama Mihawk adalah bahwa Bagi itu tahu mau harus kemana. Iya, Bagi itu gitu-gitu dia krunya Roger, jadi seenggaknya dia punya garis besar gimana bisa jadi Raja Bajak Laut, gimana dia bisa ke Raftel. Itu yang mereka nggak ngerti sih. Harusnya ini ya, kayak Bagi itu pion penting sebenarnya. Yang mereka tuh merasa Bagi itu cuma orang beruntung aja, padahal enggak, dia tuh punya rahasia yang hanya Shanks juga yang tahu. Iya. Selain emang dia leadershipnya kuat banget sih. Itu yang menarik. Kita yang baca aja merinding sama ucapannya Bagi gitu. Sampai aku tak baca berulang-ulang ini Mas, bagian ini. Suka banget sama karakternya Bagi. Iya, menarik banget begitu. Nah, ini kita pindah ke Revolutionary Army. Tentara revolusi, ada karakter baru nih Mas. Ada Usiano, Ahiru, Yamble sama Jiron. Nah, ini apa ya? Penamaannya on point sih. Kayak sesuai banget sama karakternya ya. Ini tuh khas Oda, penamaan orang males. Ya, namanya terlalu apa ya? Kayak istilahnya plesetan. Terlalu melesetin wajah karakteristiknya. Kayak Usiano ini karena dia itu sapi, Usi. Kemungkinan Ming ya ini ya. Kemungkinan Ming. Terus Ahiru itu kayak apa ya, polanya Oda ngasih nama karakter cewek dengan nama unggas kayak Fujaku, Hibari kemarin. Nah ini sekarang namanya Ahiru artinya bebek. Nah Gamble ini karena dia suka gambling kayaknya, kalau ngeliat dari karakternya kan dia suka gambling, dia kasih nama Gamble. Gimana tulisannya aku nggak inget. Tapi mirip-mirip lah sama Gamble. Nah Jiron ini yang pakai kacamata itu mungkin karena dia tugasnya ngelihat pakai teleskop dan dia punya kacamata kayak gitu, dia dikasih nama Jiron. Ji itu sound effect apa sih? Menatap gitu ya. Jit. Nggak salah ya. Jit. Ji itu sound effect menatap, itu Ji, makanya dikasih nama Jiron. Nggak penting. Kayaknya tidak penting banget sumpah nama-namanya itu. Itu khas Oda tapi. Khas Oda. Karakternya nggak terlalu penting artinya.
ya mungkin punya peran tertentu tapi nggak sebah yang lain gitu. Nah, akhirnya kita dikasih lihat nasibnya Sabo nih Mas. Ya walaupun ketebak sih. Iyalah. Masa mati lagi ya kan? Nggak mungkin mati lagi. Selain karena itu waktu aku lupa masukin gambarnya, cuman waktu ada penyerang Lucia itu Sabo ngelihatnya dari sisi samping bukan dari atas, dari bawah. Jadi ya ketebak banget sih. Ini ya, tuh menarik sih. Betapa siapa aku lupa, koala sangat mencemaskan. Ini emang naksir aja koala ini. Habis nendang dia langsung nangis ya. Sendiri aja gitu. Nangis meluk ya. Nah ini yang menarik Mas, jadi kalau kalian ingat, teman-teman ingat, ini karakter cewek yang dulu nyelamatin Ace waktu Ace lagi nyari siapa sih? Nyari Blackbird, nyari Kurogi dulu. Ini tuh ada di cerita sampul. Di cover story. Jadi namanya siapa ya? Moda kalau nggak salah. Dia itu Mbak penjual susu. Waktu Ace hanyut di sungai, dia nyelamatin Ace. Nah, sekarang gantian Sabo nyelamatin dia. Emang muter aja ya kan? Full circle ya. Ya ini tuh nggak penting sih sebenarnya. Cuman kan Oda ternyata ngasih detail seperti menarik. Itu gitu loh, detail menarik. Kalau nggak Abbas tuh nggak kelihatan nih man. Ya, kalau karakter kadang kesannya nggak penting, padahal muncul lagi gitu. Ini udah kemunculan ketiga soalnya. Sebelum ini dia juga sempat diselamatin sama Bella Betty. Iya. Ingat. Ada kok. Terus, akhirnya ada pembicaraan antara tentara revolusi Mas. Orang-orang pentingnya ya. Dan apa yang dibicarakan Sabo itu menurut Sabo apa ya istilahnya? Nggak boleh didengar sembarangan orang, soalnya denger aja udah bikin mereka diincer. Jadi kemungkinan apa yang dilihat sama Sabo ini juga hal yang sama dengan yang dilihat Vivi dan Wapol. Makanya mereka menyembunyikan diri kan. Ya sebenarnya udah ketebak sih kan dari situ ya. Iya, kemungkinannya cuma 2. Tapi yang paling mungkin menurutku kemungkinannya cuma 2, antara mereka ngelihat sosok Im sama duduk di singgasana kosong, atau mereka ngelihat aksi pembunuhan Cobra. Atau dua-duanya. Tapi yang paling mungkin yang bikin mereka diincar kemungkinan cuma Im sama itu. Maksudku ketika Cobra itu dibunuh di hadapan Im sama, itu juga mungkin kan? Itu juga mungkin. Jadi ya udah jelas itu sih yang jelas, tapi detailnya itu kan kemungkinan yang akan semoga nggak dipending ya. Iya. Cuman kayaknya sih ya detail ini tuh kayaknya bakal jadi poin penting nanti, nggak sekarang. Aku akan sebel kalau chapter depan tuh tiba-tiba nggak nyeritain mereka. Tapi masih mungkin lompat ke Vivi atau Wapol, atau malah balik ke Egghead. Jadi aku nggak yakin sih Mas, soalnya ini cliffhanger-nya Oda itu biasanya kalau ngasih cliffhanger di chapter nggak langsung di chapter depan. Biasanya. Jadi biasanya paling flashback mungkin atau Vivi sama Sabo akhirnya relevan lagi ke cerita utama, mungkin baru saat itu. Di akhir Egghead nanti ya. Ini kan transisi kan? Ini transisi menuju ke final arc, final saga. Yang benar-benar perang akhir. Ini masih kayak jembatan. Arc ini tuh kayak jembatannya aja. Jadi buka poin-poin pentingnya. Nanti mungkin kalau arc Egghead ini kelar, kita akan bikin list gitu ya. Apa aja yang terjadi di arc ini yang akan relevan nantinya, mungkin. Nah, ini yang menarik ini sih Mas. Sabo, Vivi, itu karakter yang awalnya tidak disangka bakal relevan, jadi relevan banget gitu mereka semua. Iya. Yang Vivi itu ya kita mikir bakal relevan sih, cuman nggak bakal sebesar ini kalau aku. Dulu Sabo kan awalnya cuman kayak karakter flashback. Si Vivi itu Miss Wednesday, random banget dulu awalnya. Apalagi Lau sama Kid gitu.
sekarang jadi karakter yang punya peran penting. Eva juga sih sebenarnya. Enggak, tapi kalau Eva kan emang jaraknya deket kan. Cuman ini dua karakter itu karakter yang pertama muncul kita tidak mengira bakal punya karakter peranan sebesar ini gitu. Menarik sih. Emang Oda itu kayak nge-build up-nya tuh. Actingnya bagus itu. Ya itu udah nggak perlu diragukan lagi ya. Mungkin itu aja kali ya. Bahasan kita soal review chapter 1082 ini udah cukup panjang juga kita reviewnya. Nah, emang nggak terlalu padat juga sih tapi. Silahkan tunggu review kami selanjutnya. Jangan lupa untuk like dan share, terus komen video ini, kita diskusi apa sih sebenarnya maunya Bagi dan lain sebagainya. Jangan lupa juga follow medsos-medsos OPFCI yang ada di deskripsi ya. Akan ada banyak info menarik, trivia One Piece, siapa yang ulang tahun, soal hal-hal kecil, berita-berita One Piece juga ada di medsos-medsos OPFCI. Sampai jumpa lagi teman-teman di review kami selanjutnya. Ya, terima kasih sudah mendengarkan.